Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu pagi hari ini bersyukur karena keajaiban Tuhan tetap bersama dengan kami. Kami akan merenungkan firman Allah. Kiranya firman-Mu mendapatkan tempat yang terbaik di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-25. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Bapak Ibu Saudaraku, penglihatan itu sangat erat kaitannya atau berpengaruh besar terhadap hasil yang kita kerjakan di dalam hidup kita ini. Satu contoh, bangsa Israel pernah mempergunakan matanya menilai dengan salah. Ketika Tuhan membawa mereka, melepaskan mereka dari tanah perbudakan, mereka harus berjalan 40 tahun di padang gurun. Tahukah Bapak Ibu Saudara kenapa itu terjadi? Tentu kita melihat dalam perjalanan itu melelahkan, berat, capek rasanya. Semua karena penilaian, cara pandang, penglihatan itu yang tidak sesuai. Namun demikian, kita belajar bagaimana Allah, Tuhan itu mendampingi mereka dengan baik. Bangsa Israel juga pernah salah menilai ketika mereka diutus untuk mengintai tanah Kanaan. Dengan kata lain, mereka sangat meragukan kredibilitas dari kuasa Tuhan itu sendiri. Semua dari mana? Mata, cara menilai, cara pandang terhadap segala sesuatu. Di dalam kasus Markus pasal yang ke-8, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida, jelas ayat 25 bagian terakhir, karena matanya yang buta itu, ia tidak dapat melihat segala sesuatu dengan baik. Mungkin Bapak Ibu Saudara, kita tidak sama dalam kisah itu. Tetapi kita sulit menilai, sulit melihat segala sesuatu dengan jelas. Sepertinya ada penghambat yang merintangi mata kita untuk melihat dengan baik. Atau sulit kita menerka perbuatan-perbuatan Tuhan. Tapi pagi hari ini sesuai dengan apa yang kita baca, kesembuhan hanya terjadi manakala kita ada dan datang kepada Tuhan Yesus. Dia pribadi yang mengasihi, dia pribadi yang mampu melihat jauh ke depan. Dengan situasi yang kita hadapi hari ini, kita butuh mata yang bisa memandang, melihat segala sesuatu dengan jelas. Sehingga dalam kegoncangan ini Bapak Ibu Saudara, kita punya pandangan yang baik. Kita bisa melihat karya Tuhan. Kita bisa menikmati kesukaran, kesulitan ini. Kenapa? Mata kita baik. Pagi hari ini saya berdoa kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk menilai dan mata kita memandang dengan jelas. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.